Oke, silakan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita waktu, yang telah memberikan kita kesempatan dan yang telah memberikan kita nafas hingga saat ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Allah Muhammad SAW. Sebelumnya teman-teman sekalian, yang seharusnya menjadi moderator malam ini itu bukan saya ya, tapi Bapak Hosea. Namun berhubung karena Bapak Hosea lagi kurang sehat dan lagi di rumah sakit tentunya, jadi saya berinisiasi mengambil peran dia sebagai moderator malam ini. Dan saya tidak membaca banyak mengenai topik kita malam ini karena memang lumayan tiba-tiba ya. Tapi sebisa mungkin saya akan membawa sedikit pengantar ya. Eh, Ini merupakan bagian dari webinar sesi terakhir kita dari dua webinar sebelumnya mengenai stagnansi Islam dengan judul Rente Minyak, bagaimana kejayaan petroleum menentukan pembangunan negara dan amplifikasi stagnansi dunia Islam. Ketika saya membaca PPT ini teman-teman, tema ini itu sebetulnya juga membahas perspektif yang diwariskan oleh Ahmad Kuro ya, terutama dalam karyanya ya, Islam, Authoritarianism, dan Underdevelopment yang merupakan akar dari oil curse yang akan dibahas oleh Bang Elam nanti. Yang awalnya ini dikembangkan oleh seorang pemikir juga namanya Michael Rose. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memperjelas kenapa sih migas itu yang semestinya menjadi berkah, justru ternyata di satu sisi memiliki poin negatif, di mana dia menjelma menjadi tiga kutukan utama. Yang pertama ada kutukan demokrasi, kutukan pembangunan, bahkan kutukan konflik yang tentunya secara historis ini tuh berakumulatif sehingga memperlambat laju kemajuan di sejumlah negara mayoritas muslim. Nah, langsung saja materi ini akan dipelajari oleh kakanda kita, yakni Saudara Elam yang akan memaparkan analisis ini tentunya secara komprehensif dan jelas, mulai dari fondasi geologisnya, ataupun mekanisme tiga kutukan tersebut, atau bahkan perbandingan dengan Asia Timur hingga solusi dan diversifikasi ekonomi seperti yang dicontohkan ya yang dicontohkan oleh Norwegia dan Arab pada visi mereka di tahun 2030. Dan tanpa berpanjang ataupun berlama-lama, saya persilakan kepada Saudara Elam untuk mengambil alih diskusi. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ya, jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa kali ini kita dalam analisis ketiga dari sesi ketiga dari analisis triangulasi yang sudah disusun sedemikian rupa dari awal, dari mulai teori yang dibawakan oleh Bung Morgan, kemudian Bung Kilan, sampailah pada sesi ketiga, sesi penutup di mana mungkin sesi ini akan menjadi selimut untuk satu teori yang hangat yang memang uh, multidimensional sehingga perlu juga solusi yang multidimensional, tidak sekedar solusi yang hanya memandang dari satu kacamata yang sempit seperti yang sedari awal kita para pemateri ingin lawan gitu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa banyak sekali di luar sana eh, narasi yang berkembang begitu pesat mengenai stagnasi dunia Islam, stagnasi peradaban Islam di zaman modern pasca industrialisasi dan sebagainya disebabkan oleh sesuatu yang sifatnya apa namanya unipolar, dan hal yang seperti ini tidak sama sekali menghasilkan solusi konkret untuk kemudian mendongkrak stagnasi dunia Islam. Dan hal yang seperti itu sekali lagi adalah hal yang ingin dilawan.
Nah, kita lihat untuk sesi yang terakhir ini adalah tentang rente minyak. Apa sih rente minyak itu? Dan sebesar signifikansinya terhadap apa namanya keberlanjutan dari stagnasi yang sudah berjalan selama kurang lebih ya, kalau kita melihat secara definitif itu ada di sekitar 800 tahun, dimulai dari masa dimulai dari masa Seljuk, eh, salah satu kesultanan Turki yang waktu itu menguasai Timur Tengah. Ya, kita lihat di sini itu rente minyak. Bagaimana rente minyak kemudian melanggengkan atau menjadi obor baru bagi stagnasi dunia Islam. Mungkin boleh digeser ke slide selanjutnya. Ya, di sini kalau teman-teman lihat apa sih signifikansinya migas gitu ya. Pertama, dunia Islam itu membentang dari Maroko sampai Indonesia. Ya, kurang lebih 4 ribuan kilometer. Mungkin lebih, koreksi kalau salah, karena saya tidak melihat datanya dengan jelas untuk saat ini. Dunia Islam, terutama di wilayah Timur Tengah, itu dan juga Asia Tengah ya, menguasai sekitar 50% cadangan minyak dunia yang terbukti. Itu jumlahnya di 700 sampai 800 miliar barel dalam dalam kajian-kajian geologis. Kemudian sepertiga dari cadangan gas dunia ya, cadangan gas dunia yang paling besar yang dikuasai oleh negara Muslim, negara dengan mayoritas Muslim adalah ada di wilayah yang sekarang ini menjadi negara modern Qatar. Dan secara geologis, kenapa sih hal ini terjadi? Kenapa Timur Tengah dan yang dunia Muslim itu bisa menguasai sampai 50%? Ada faktor geologis apa sehingga dunia Muslim itu menguasai secara uh, masif sumber daya yang paling dicari dalam masyarakat industri dan mungkin uh, post industri bisa jadi. Setidaknya sebelum ada energi alternatif yang saat ini sebenarnya sedang dikembangkan, dan itu kalau kalian boleh tahu mungkin di akhir itu ada salah satu penjelasan Michael Ross mengenai international struktur yang nantinya juga dijelaskan mengapa alternatif energi itu bisa mereverse gitu apa yang terjadi pada negara-negara yang terdampak oleh kutukan energi minyak. Pertama begini, alasan geologisnya, pertama wilayah Timur Tengah itu dulu sekitar 100-300 juta tahun yang lalu adalah bagian dari lautan Tethys. Lautan Tethys itu adalah lautan yang punya iklim hangat karena dia berada di dekat Katulistiwa. Karena dia berada di dekat Katulistiwa, dia punya iklim yang hangat sepanjang tahun, dan di setiap harinya itu karena iklimnya hangat terjadi ledakan populasi plankton dan mikroorganisme bawah laut. Triliunan setiap hari mati. Ya jelas, alasannya berbagai macam yang tentu di luar dari skop bahasan saat ini. Kemudian itu terjadi selama ratusan juta tahun dengan kondisi agnostik. Artinya gimana? Organisme yang mati mereka tertenggelam gitu, di bawah satu lapisan yang kedap, tidak 100% kedap tapi cenderung lebih sedikit kandungan oksigennya sehingga mereka tidak teroksidasi. Di sisi lain mereka berubah menjadi crude oil dan juga gas alam. Kemudian ada sedimentasi. Bagaimana sedimentasi itu bisa kemudian mempreservasi apa yang sudah ada, apa energi yang sudah ada itu dia terpreservasi dengan sedimentasi seperti batuan, batu pasir, kemudian garam yang kemudian menjaga apa namanya cadangan gas alam dan juga minyak bumi statis konstan. Dan terakhir apa namanya untuk wilayah Timur Tengah itu di plat namanya plat Arab ya, itu dari seluruh yang negara-negara yang menjadi bagian dari plat itu ada Saudi, ada Irak, ada Suriah dan Yaman, Oman gitu. Semua yang ada di plat Arab itu cenderung stabil dibandingkan yang di sekitarnya. Oleh sebab itu, cadangan yang sudah terkumpul dan terpreservasi tadi tidak hilang, tidak
keluar di lebih sederhana itu tetap di situ gitu ya. Karena ada stabilitas tektonik yang jarang dijumpai di tempat lain. Ingat, proses dari lautan Levi itu sebenarnya banyak dijumpai di beberapa tempat gitu, apalagi di Katulistiwa. Hanya saja di tempat lain terjadi pergerakan tektonik yang lebih masif daripada di Timur Tengah ini, di Plat Arab ini. Jadi kira-kira seperti itulah kenapa kemudian dunia Islam di hari modern sekarang menguasai sekitar 50% energi minyak yang ada di bumi, cadangan cadangan minyak, cadangan gas alamnya 1/3. Itu sesuatu yang miraculous. Nilainya itu untuk negara seperti Saudi saja perkiraannya di antara 11 triliun dolar. Mungkin kalau yang melihat kurs rupiah saat ini bisa dikalikan sendiri 11 triliun dolar itu berapa rupiah, tapi kurang lebih segitu cadangan SDA yang ada di Arab Saudi. Ya, kemudian bisa ganti slide. Nah, di sini kemudian masuk satu pemahaman baru. Sebenarnya setelah kemudian ada fenomena yang muncul ketika terjadi kelimpahan cash, kelimpahan tunai yang tidak pernah terjadi, unprecedented. Apa sih kelimpahan tunai ini? Ya banyak gitu. Ada hasil daripada perdagangan energi tadi, energi minyak dan juga gas. Dari situ mengimplikasikan di masyarakat gas itu, di masyarakat migas itu, ada 3 hal yang dikutuk dari diri mereka. Pertama, kutukan demokrasi. Kedua, kutukan pembangunan. Ketiga, kutukan konflik. Ya, sederhananya kutukan demokrasi terjadi secara masif. Dari sekian banyak negara yang tidak demokratis, huge chunk of it, sebagian porsinya ditelan oleh negara-negara rentim ini. Sebagian besar ditelan oleh negara-negara yang penghasilannya itu dari minyak. Baik itu 40% ke atas, bahkan seringnya dari data-data yang dipaparkan itu 80% ke atas. Kemudian untuk kutukan pembangunan. Kenapa sih negara-negara yang justru ketergantungan, negara-negara yang apa namanya tidak memiliki kemampuan untuk bersinergi dengan kebutuhannya sendiri. Dia membutuhkan pihak luar untuk men, men- apa namanya memberikan insentif kepada mereka untuk tetap hidup. Kenapa seperti itu? Dan kenapa justru itu datang dari negara yang punya kelimpahan sumber daya alam berupa minyak bumi tadi dan juga migas dan juga gas alam. Kemudian yang ketiga itu ada kutukan konflik. Nah, ini juga bahwa ternyata konflik itu lebih besar terjadi, lebih masif, lebih sering, dan lebih konstan terjadi di negara-negara yang punya kelimpahan sumber daya alam energi ini daripada di tempat lain. Ini terjadi. Ini sesuatu yang perlu disayangkan dari suatu kelimpahan kekayaan. Bahkan setelah terjadi perdagangan apa namanya, ada kelimpahan tunai, lantas mengapa yang terjadi justru adalah kontraproduktivitas, bukannya satu pembangunan, satu demokratisasi, dan juga satu kedamaian. Kenapa tidak seperti itu? Mungkin bisa diganti lagi slide-nya. Satu hal lagi, sebelum kepada analisis mengapa ketiga kutukan itu terjadi, ada hal yang perlu digarisbawahi atau mungkin dilingkari bahwa sumber daya alam itu tidak setara. Ada sumber daya alam yang berpengaruh terhadap satu dan lain hal. Untuk masalah migas, kenapa migas ini apa namanya spesifik berpengaruh terhadap kontraproduktivitas dari negara-negara yang memilikinya? Pertama, migas ini jumlahnya masif. Pasarnya itu setiap tahun 2 sampai 3 triliun dolar. Artinya apa? Jumlah market kapitalisasi dari industri migas ini yang paling besar di antara sumber daya mineral yang lain. Yang kedua, distribusinya itu dan mudah. Bagaimana distribusinya bisa sulit sekaligus mudah? Pertama gini, untuk mendistribusikan gas itu infrastruktur yang
komprehensif uh, kilang minyak akan dibangun oleh mereka-mereka yang berkepentingan di awal, baik itu rezim di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian pendistribusiannya itu termonopoli oleh mereka yang memegang infrastruktur. Jadi berbeda dengan berlian misalnya ataupun emas gitu, yang semua orang bisa menghidupkannya dan pendistribusiannya bisa terdesentralisir gitu. Berbeda dengan minyak. Jadi minyak ini butuh ada kesulitan untuk kemudian membangun infrastrukturnya. Tapi ketika infrastruktur itu sudah oleh siapapun itu, mereka yang memilikinya, mereka yang menguasainya, maka ada kemudahan, ada monopoli di situ untuk apa namanya mendistribusikan energi yang sangat berharga ini di dunia modern. Dan apa namanya sekali lagi bahwa ini kapitalisasi marketnya sangat besar. Jadi ini adalah satu pendapatan konstan yang berbeda dengan misalnya berlian. Tidak semua berlian itu diproduksi dalam jumlah besar dalam satu waktu, dalam dalam satu periode, berbeda dengan berlian dan juga misalnya sebagai contoh emas gitu. Emas itu meskipun sudah terukur secara secara apa namanya secara kalkulatif, tetap dalam eksekusinya dalam pertambangan itu tidak mesti hasilnya sama gitu. Berbeda misalnya dengan minyak. Ketika sumber minyak itu sudah dibuat, sudah didirikan, maka konstan itu sudah ada ukurannya. Misalkan dalam satu hari itu kapasitas produksi minyaknya berapa, crude oil ya, produksinya berapa dalam satu hari, berapa juta barel gitu. Misal contoh yang paling luar biasa, Amerika Serikat 20 juta barel dengan light crude oilnya, ataupun Arab Saudi dengan uh, semi heavy crude oilnya itu sekitar 10 juta barel gitu. Yang seperti itu kira-kira. Kemudian mungkin bisa beralih ke slide selanjutnya. Ini dia kutukan demokrasi. Kenapa sih negara-negara yang mungkin ya hitungan jari lah yang bisa dilihat gitu. Pertama begini, ada satu hal yang perlu dipahami mengenai hubungan ya antara rakyat dengan pemerintah. Kita mungkin sering mendengar satu narasi besar bahwa ada negara di sana yang diberkahi, yang katanya itu tidak memerlukan pajak, tidak memerlukan apa namanya satu pengambilan paksa dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang baik, yang kuat, yang kokoh dan juga aman. Narasi seperti ini dikembangkan melalui satu pemikiran yang cukup puritan sebenarnya untuk kita pahami, satu ajaran Islam yang begitu puritan hingga disimplifikasi struktur struktur apa namanya struktur perpajakan, struktur finansial, struktur sosial itu sangat disimplifikasi oleh mereka. Jadi saya melihat banyak sekali di antara orang-orang itu salah paham mengenai bagaimana seharusnya negara itu berdiri, bahwa kemudian mereka tidak membutuhkan pajak adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Dan jelas bisa dilihat dari sini memang bahwa negara-negara rente itu tidak memerlukan pajak untuk berdiri karena mereka menguasai bisnisnya, mereka menguasai dari suprastrukturnya, mereka menguasai infrastrukturnya, mereka menguasai perdagangannya juga. Oleh karena itu, mereka mendapatkan langsung apa yang menjadi modal utama dari perdagangan negaranya. Mereka tidak memerlukan produk masyarakat itu. Mereka tidak perlu memerlukan produk padat karya untuk bertahan. Akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah tidak membutuhkan pajak sama sekali untuk berjalan. Malah sebaliknya pemerintah mensubsidi begitu banyak hal untuk rakyatnya, mensubsidi begitu banyak kepentingan rakyatnya. Oleh sebab itu, rakyat menjadi tidak punya satu pijakan legal untuk menuntut pemerintahnya menjadi akuntabel, menuntut pemerintahnya menjadi pemerintah yang bertanggung jawab. Karena apa? Ketika mereka ketika kita berada di negara yang let's say membayar pajak, kita di Indonesia membayar pajak berapa? 22% untuk perusahaan-perusahaan. Atau misalnya pajak 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 pendapatan pribadi individual ya. Ya 5%. Mungkin kebanyakan dari kita sekitar 5% walaupun kemudian ada sampai 28%. Terlepas dari itu, kita punya satu landasan legal, punya satu apa namanya tuntutan untuk ya itu adalah hak kita untuk melihat akuntabilitas pemerintah bahwa karena kita lah pemerintah itu berjalan dan oleh sebab itu kita menjadi masuk akal untuk memiliki demand
sekali lagi untuk akuntabilitas pemerintah. Hal tersebut tidak terjadi di negara-negara rente. Bahkan kalau kalian tahu ya, di negara rente itu, negara rente minyak, sempat ada semacam semacam demonstrasi begitu. Kemudian pemerintahnya bertanya kepada rakyatnya, kalian itu tidak bisa melakukan apa-apa, tidak kreatif, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kalian hanya hidup digaji, kemudian hidup diberikan subsidi, sudah. Kalian mau apa? Dan itu salah satu narasi yang paling kuat. Bahkan dari segi teologis, mungkin bung-bung sekalian lebih memahaminya itu, bahwa ada pendorongan secara intensional, secara deliberatif, bagaimana kemudian masyarakat itu didorong untuk menjadi patuh kepada pemerintah tanpa tanpa kritik. Pemerintah itu harus berdiri di atas, pemerintah itu adalah instrumen kebenaran itu sendiri. Gitu. Mereka menginginkan pemerintahan itu benar-benar seperti konsep yang bahkan kalau kita kembali ke zaman abad pertengahan tidak pernah terjadi. Jadi memang ini fenomena yang unik dan khusus terjadi ketika satu negara itu, pemerintahan dalam satu negara itu mengambil pendapatan dalam jumlah yang besar, yang masif dari hal yang tidak dihasilkan dari rakyatnya itu, melainkan ekstraksi murni yang kemudian rakyatnya itu hanya mendapatkan subsidi dan insentif untuk hidup. Ya, kemudian dari situ ada implikasi lain, implikasi yang cukup besar sebenarnya, dan memang implausible dalam penjelasannya gitu. Bahwa kemudian ada supresi gender di negara-negara yang ekonominya itu ekonomi rente. Coba mungkin kalian bisa melihat itu bagaimana kemudian negara-negara seperti Arab Saudi, seperti Qatar, Kuwait, Bahrain, Irak, Mesir, bahkan Iran. Tapi Iran sekarang menjadi pengecualian karena suprasi gender di Iran itu ternyata cukup kecil, saudara. Bahkan representasi perempuan di pekerjaan itu cukup masif sekarang di Iran. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa di Yaman, kemudian di Saudi Arabia, di Irak, ada satu representasi yang aneh, gitu, abnormal mengenai peran perempuan dalam dalam apa namanya industri. Kenapa? Karena tadi kembali karena apa namanya industri penyakit itu dimonopoli oleh negara menjadi industri yang paling besar dan satu-satunya yang menghasilkan keuntungan. Sebab itulah pertama bahwa kemudian nanti perempuan itu secara teologis dinarasikan untuk tetap ada di rumah, dan memang karena mereka itu mencukupi untuk apa namanya menginsentifkan perempuan untuk tetap di rumah, maka terjadilah seperti itu. Karena tidak mungkin perempuan itu akan tetap di rumah kalau tidak intensifikasi, yang kemudian juga berlaku dengan industri. Ternyata industri yang tidak berhubungan dengan minyak atau industri yang lebih ramah terhadap perempuan, terhadap perempuan, itu tergusur, terannihilate. Dan itu terjadi jelas karena sistem minyak tadi, sistem rente tadi, yang nanti kemudian akan saya jelaskan untuk masalah pembangunan itu, karena itu hubungannya nanti ke industri dan kenapa nanti industri itu bisa padam gitu ya. Ya, jadi kira-kira kalau kalian anggap itu ada indeks demokrasinya di Arab Saudi itu 2,1, Qatar 3, dan Uni Emirat Arab itu di 2,7. Itu sangat jauh sekali dari kata ideal, karena idealnya demokrasi itu di angka 8 ya. 8,0 sampai 10 itu adalah demokrasi yang beneran demokrasi. Untuk Indonesia mungkin kalian bisa cari sendiri ya. Ya, mungkin lanjut ininya slide-nya. Kebutuhan pembangunan. Tuh. Kalian juga mungkin menyadari ada hal yang aneh dari negara-negara yang so-called punya cash yang begitu banyak, memegang likuiditas yang begitu besar. Pembangunan mereka tidak representatif. Pembangunan mereka ada misproporsi. Apa hal itu terjadi? Nah, ada istilah itu Dutch disease, atau mungkin kalau bahasa Indonesia-nya itu penyakit orang Belanda gitu. Ya, meskipun bukan orang Belanda yang sakit gimana gitu.
bahwa kemudian dulu di tahun 1960-an, kita flashback sedikit, di Belanda itu ada namanya oil boom. Kita tahu ada industrialisasi dan mungkin revolusi industri titik berapa, saya juga kurang ingat, tapi kurang lebih bahwa itu adalah dampak dari kebutuhan minyak yang tinggi, maka meningkatlah harga minyak per barelnya. Belanda yang waktu itu memang adalah negara yang hampir rente, bukan rentel ya, hampir rente karena industri industri mereka itu cukup berkembang waktu itu. Kemudian ketika Belanda itu menjual minyaknya dengan begitu masif likuiditas yang mereka dapat dari perdagangan minyak ini, yang terjadi justru apa? Mata uang mereka menguat, tersupresi begitu hebat. Mungkin orang akan berkata itu bagus dong. Mata uang kita, mata uang satu negara tersebut menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat, menjadi lebih powerful dibandingkan mata uang negara lain. Satu hal yang perlu diingat bahwa mata uang itu sangat menentukan apa namanya kompetisi dari produk dari industri. Bila mana satu negara memiliki mata uang yang terlalu kuat, maka produknya, industrinya tidak kompetitif, tidak tidak akan bisa menyaingi industri-industri dari negara yang justru mata uangnya cenderung lebih lemah, tapi bukan lemah yang tidak terkontrol ya, lemah yang terkontrol. Ini terjadi di Belanda tahun 1960. Mata uang Belanda ataupun kas Belanda itu meningkat begitu besar sehingga industrinya mati. Orang Belanda lebih memilih untuk impor karena memang itu pilihan yang lebih murah. Dan itulah yang terjadi di negara-negara rente ini. Seperti misalnya Nigeria. Dahulu sebelum ada industri minyak yang masif di Nigeria, Nigeria adalah negara yang mengekspor begitu banyak makanan, begitu banyak makanan pokok dari ya makanan pokok dan juga buah-buahan. Tapi setelah terjadinya ekonomi rente, transformasi menjadi ekonomi rente, mereka justru impor makanan dari yang sebelumnya negara yang kaya akan makanan. Hubungannya adalah bahwa industri itu akan mati bila kompetisinya tidak berjalan. Itu pula yang kemudian nanti akan berhubungan dengan ekonomi sosialisme ya. Tapi itu di luar skop untuk saat ini. Tapi kira-kira seperti itu. Dan nantinya ini berimplikasi juga kepada kemudian kenapa dunia Islam itu tidak kreatif. Kenapa dunia Islam itu sangat ketergantungan. Dan kenapa dunia Islam pada akhirnya menyerahkan lehernya, menyerahkan nyawanya ke negara-negara barat dan mungkin saat ini juga ke negara-negara timur. Itu terjadi, itu benar-benar terjadi. Kalau mungkin diragukan bisa dilihat sendiri datanya, bisa dicari di Google tuh banyak. Ya, kemudian ada boom bust volatility trap. Apa maksudnya itu? Jadi harga minyak itu kan secara internasional tidak dikontrol oleh nations, ya, tapi secara quote and quote secara kapitalistik itu berubah oleh invisible hand gitu. Biarlah mereka yang tidak terlihat, mereka itu tidak diketahui siapa mengontrol harga. Jadi secara internasional harga minyak itu tidak ada yang mengontrol sesuai dengan kebutuhan supply and demand aja. Nah, ketika negara rente ini mengalami fenomena di mana harga minyak ini booming, meningkat 100 barel, 100 dolar per barel, bahkan lebih waktu itu sempat 145 barel, sorry, 145 dolar per barel. Ya, negara-negara seperti Nigeria tadi, bahkan seperti Mesir, seperti Aljazair, kemudian apa namanya Libya, itu meningkatkan pengeluaran pemerintahnya. Government spend-nya meningkat. Bahkan seperti negara Turkmenistan itu sampai 400% tercatat peningkatan government spend-nya. Itu tidak berlangsung lama. Oil booming itu tidak selamanya terjadi. Pada satu titik, harga minyak kembali kepada harga awal di mana sebelum terjadi oil booming ini. Apa yang terjadi? Ketika pemerintah itu tidak kreatif dan seperti tadi sudah saya jelaskan ya, mengandalkan ekstraktif 100% mengandalkan ekstraktif, tidak tidak mengandalkan industrinya, bahkan dengan itu mereka mengorbankan industri yang mereka buat sebelumnya ataupun bahkan tidak membuat industri sama sekali. Akhirnya itu menjadi pendapatan yang ketergantungan, dan ketika harganya itu berubah volatil gitu, jatuh,
Mereka tidak bisa secara mendadak juga menghilangkan government spend-nya. Sudah ada kebutuhan yang termuat gitu, tercreate gitu. Dan itu sulit untuk kemudian pemerintah tiba-tiba dalam satu waktu menghilangkannya. Itulah kenapa tadi boom bust volatility ini sangat berbahaya untuk negara, karena penciptaan ketergantungan yang didasarkan pada sesuatu yang volatile, sesuatu yang tidak abadi, itu sangat krusial dampaknya bagi kemudian pembangunan suatu negara itu. Ada dampak destruktif yang tidak terbayangkan oleh negara-negara non rente. Ya begitulah kira-kira. Mungkin bisa slide selanjutnya. Kemudian di kutukan yang ketiga itu adalah kutukan konflik. Saya yakin hampir semua daripada attendance yang ada di sini saat ini tidak ada yang tidak mengetahui bahwa negara-negara rente itu menghasilkan konflik yang tidak proporsional, konflik yang begitu masif dan konstan gitu. Seakan-akan tidak tidak ada henti-hentinya bagi konflik-konflik ini untuk membara. Kira-kira kenapa ya? Sebenarnya rente ini tidak menyebabkan konflik, bukan menjadi akar daripada konflik. Tidak ada tiba-tiba kemudian karena ekonominya rente tanda kutip terjadi konflik. Tapi rente ini mereka menghasilkan, sorry, mereka mempreservasi, memumifikasi konflik itu sendiri. Bahkan ada quotes yang sangat bagus ini. Will provide the financial oxygen that keeps burning conflicts. Artinya apa? Bahan bakar konflik itu bukan hanya apapun itu ya, kebencian akar-akarnya gitu. Tapi yang menjadi bahan bakar kendaraan kita juga adalah bahan bakar konflik itu sendiri. Bisa Ini hello bentar, Cok. bisa dilihat dari eh, sini ya. Ada dua akar konflik, ada dua eh, jenis konflik yang kemudian menjadi menjadi begitu berkepanjangan karena ekonomi rente ini. Pertama, kita mungkin sering mendengar tentang separatisme. Kita tahu ada separatis di negara kita, negara Indonesia gitu. Negara Indonesia ada gerakan Aceh Merdeka, GAM. Kira-kira selain daripada perbedaan teologis quote and quotes gitu, ada apa lagi yang kira-kira mendorong mereka tetap kekeh ingin memisahkan diri dari ini? Ternyata Aceh itu salah satu provinsi yang punya cadangan minyak begitu besar. Heavy crude oil yang ada di Aceh itu cukup besar untuk sustain Aceh dalam beberapa dekade. Itu itu yang memotivasi mereka untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Tapi perlu diingat bahwa separatisme ini tidak selamanya berjalan gitu, karena mereka hanya mampu memberikan dorongan baik itu secara finansial maupun secara mental kepada fasilitas yang ada di darat gitu atau onshore. Karena kalau offshore itu yang ada di lautan sulit, bahkan sekelas negara pun membutuhkan satu eh, konsorsium internasional seperti mungkin kita ketahui ada Shell dan sebagainya yang kemudian di hire oleh negara itu untuk menambang minyak, menggali minyak yang ada di lautan. Itu satu hal. Kemudian ada uh, ya selain daripada separatisme, minyak juga mendanai atau membiayai begitu banyak konflik-konflik lainnya. Seperti perlu diingat ya bahwa negara rente ini seringkali kasusnya tidak menyukai satu sama lain. Seperti kita tahu saja lah. Seperti misalnya Irak dengan Iran di dekade-dekade 80 90-an. Mereka membiayai satu sama lain pemberontak ini. Pemberontak di Irak dibiayai oleh pihak Iran, dan pemberontak di Iran dibiayai oleh pihak Irak. Dan itu terjadi karena mereka punya kemampuan untuk memberikan likuiditas kepada pemberontak itu, kemudian yang pemberontak digunakan untuk membeli senjata, untuk memisahkan diri dari negara itu, menjadi separatis ya. Ya,
hal-hal seperti inilah yang ditemukan fenomenanya di negara-negara yang rente terhadap minyak. Dan hal-hal seperti ini ternyata merugikan. Jumlah yang digunakan untuk konflik itu berjalan ya, di dunia ini itu sekitar 19 triliun dolar. Mungkin tadi yang berbicara mengenai SDA di 11 triliun, jumlahnya lebih besar nih, 19 triliun. Mungkin untuk mereka yang update terus berapa jumlahnya, kalau dirupiahkan silakan mungkin bisa dirupiahkan. Tapi ada proporsi yang tidak tidak yang aneh gitu. Bahwa dari chunks ini gitu ya, mereka ini kebanyakan datang dari negara-negara rente ini tadi. Karena jelas negara mana yang punya likuiditas tinggi tapi tidak harus apa namanya memberikan ulang likuiditas itu untuk kemudian diputar membangun kembali industrinya. Ya adalah negara rente, negara yang punya pengangguran likuiditas yang begitu besar. Nanti ini kemudian menyambung ke teori petrodolar, tapi itu mungkin terlalu luas untuk dibahas. Kita mungkin akan bahas kelasannya. Ya, kira-kira seperti itu kenapa kemudian konflik itu terus berjalan, terus termumifikasi di negara-negara yang rente minyak. Mungkin bisa di slide-nya diganti. Nah, ini dia. Ini paradox of plenty quantities. Di negara-negara yang kaya seperti Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, ternyata mereka punya indeks-indeks lain, baik itu kesehatan, intinya manusia, pembangunan manusia ya, kesehatan, pendidikan, lama pendidikan yang rendah, keterbalikan dengan status mereka sebagai negara-negara yang punya pendapatan per kapita sangat tinggi, negara-negara super kaya gitu. Kenapa terjadi hal seperti itu? Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa industrialisasinya tidak berjalan. Bahwa kemudian industrialisasi itulah yang membuat atau mungkin mendorong, menginsentif masyarakatnya untuk kemudian kreatif, inovatif. Ketika tidak terjadi hal tersebut, tidak ada yang namanya generational development. Jadi karena satu generasi itu sudah terpaku, sudah terbunuh ya mentalnya menjadi ya mungkin PNS gitu. PNS di satu negara kaya minyak ini tidak main-main, saudara. Eh, Bekerja hanya singkat, dalam waktu singkat dengan gaji yang luar biasa tinggi, mengakibatkan mereka ini tidak kreatif, tidak inovatif gitu. Hasilnya apa? Keturunan mereka, generasi selanjutnya juga meniru model yang benar-benar persis gitu. Tidak ada namanya compounding effect di mana negara-negara lain gitu ya, seperti negara-negara Asia Timur, kemudian negara-negara Barat yang menjadi cradle gitu, menjadi obor dari peradaban mereka, bahwa compounding effect inilah yang menjadi kunci dari peradaban. Dan dari sinilah titik yang paling krusial menurut saya pribadi, bahwa negara-negara rente ini tidak memiliki compounding effect itu. Mereka kehilangan compounding effect-nya karena di satu generasi mereka sudah cut semuanya, eh, kebutuhannya sudah terinsensifikasi, dan disitulah titik di mana mereka kemudian menjadi ketergantungan secara sepenuhnya. Ya mungkin bisa diganti ini slide-nya. Nah, kalau dipikir-pikir eh, tidak hanya negara rente dan negara Timur Tengah yang sifatnya diktatorial, negara Asia Timur juga diktatorial. Tapi kenapa justru negara Asia Timur itu lebih berkembang peradabannya, lebih berbunga-bunga dalam metaforanya gitu. Ya, yang pertama hubungan rakyat dan negaranya. Perbedaan fondasinya. Fondasinya adalah negara minyak itu kan negara ekstraksi. Mereka langsung menjual bahan ekstraksi yang mereka buat, yang tadi dijelaskan infrastrukturnya berasal dari mereka sendiri, infrastrukturnya kemudian dijalankan oleh mereka sendiri gitu. Dan akibatnya apa? Rakyat ini tidak terlibat, baik itu dari penentuan akuntabilitas dan juga kemudian dari inovasinya tidak terlihat, tidak terlibat. Berbeda dengan Asia Timur. Di negara Asia Timur mereka ada satu etos pekerjaan, mereka dituntut untuk bertahan dari begitu banyak cobaan yang sebenarnya di waktu-waktu awal itu mereka kira-kira sama kualitas peradaban, level peradabannya sama dengan yang ada di Timur Tengah dan negara rente. Tapi ketika mereka mengembangkan industrinya dan tidak melakukan cut generation, justru compounding generation itu, yang mereka hasilkan adalah pajak. Jelas ini kembali ke awal gitu. Bagaimana kemudian satu negara tanpa pajak itu menjadi implausible gitu.
implausible dalam artian yang luas ya, bahwa negara-negara di Asia Timur mereka dari tidak sekedar ekstraksi, mereka melibatkan masyarakatnya untuk menciptakan satu produk padat karya, padat modal, dan juga inovasi yang bercompounding di generasi ke generasi. Dalam hanya 50 tahun misalnya Korea ya, itu mereka sanggup untuk menciptakan begitu banyak keajaiban di dunia teknologi seperti Samsung dengan semikonduktornya dan sebagainya. Mungkin kalau bisa disebutkan akan sangat panjang, tapi kira-kira bahwa negara seperti Korea dalam hanya waktu 50 tahun ataupun China dengan pertumbuhan ekonomi 2 digit selama beberapa dekade terakhir belakangan membuktikan bahwa Asia Timur ini adalah diktatorial yang sifatnya developmental, bukan ekstraksi. Jadi perbedaannya pada dua kata ini sebenarnya bisa di eh, sim- implieskan bahwa apa yang dimaksud developmental dan ekstraksi itu sudah terimplies dalam kata-kata saya sebelumnya, bahwa kemudian mereka memanfaatkan rakyatnya sebagai, untuk Asia Timur, memanfaatkan rakyatnya sebagai eh, satu elemen yang terlibat dalam pembangunan peradaban itu, dan mereka akhirnya menuntut akuntabilitas. Karena itulah sebagai negara Asia Timur yang sebelumnya adalah negara diktatorial seperti Korea Selatan tadi, kemudian Jepang, Jepang dulunya juga diktatorial by the way, mereka berubah menjadi negara yang lebih demokratis karena tadi pajak itu menginsentif pemerintah, mendorong pemerintah untuk kemudian menjadi akuntabel terhadap rakyatnya. Dan ya itu yang terjadi di negara-negara seperti Jepang dan Korea. Untuk China sebenarnya kasusnya lebih unik dan kalau mau dijelaskan begitu panjang. Tapi bahwa relasi negara dengan bisnis juga ya, bahwa di negara-negara Asia Timur terjadi apa namanya produktivitas output gitu. Mereka menghitung outputnya, seberapa banyak output itu kemudian nanti akan terjadi, kembali lagi seperti yang saya sebutkan di awal. Kalau ingat ya, ada yang namanya kompetitif. Semakin tinggi outputnya dari satu industri, dari satu inovasi, maka akan menjadi semakin kompetitif satu inovasi itu, dan itu bergeser terus setiap waktunya. Tidak akan selamanya satu satu entitas itu menjadi selalu yang paling tinggi dalam hal output. Tapi jelas dengan konsep yang seperti itu, negara-negara seperti China, seperti Taiwan, seperti Singapura dan juga Korea akhirnya menjadi negara yang kreatif, negara yang tidak bergantung dalam konteks yang uh, mungkin dimensional gitu terhadap negara lain. Bahkan negara seperti Taiwan adalah negara yang digantungi oleh negara-negara besar, negara-negara yang kuat gitu. Karena Taiwan berhasil menciptakan apa namanya ekosistem semikonduktor yang begitu hebat itu dengan TSMC-nya. Mungkin kalau kalian tahu ada TSMC itu di mana semikonduktor paling mutakhir, paling ajib lah, itu diciptakan di sebuah pulau yang ukurannya tidak tidak
Bentar ya teman-teman, mungkin pemateri kita lagi nge-lag ini. Ya mungkin di jeda dulu. Kayaknya nge-lag. Dia Ya, kelempar. Mungkin tunggu ya bentar ya teman-teman. ya mohon tunggu bentar ya.
Kalau eh, Loh, mohon loh, maaf ya, tadi ya. kemungkinan Ya, ya ya, bisa. kemungkinan tadi Silakan baru lanjut Mas Enam. lanjut saja Ya, ya. silakan. Ya, langsung lanjutkan. Ya, jadi mungkin geser saja slide-nya langsung. Oke, geser ya. Ke solusinya. Ya, solusi dari Ross itu dia menawarkan tiga tiga poin yang sangat krusial sebenarnya. Bahwa di awal tadi saya sempat menyebutkan mengenai eh, tidak akuntabelnya satu pemerintah yang dijalankan melalui pendapatan rente. Nah, di sini Ross itu menawarkan bahwa ya kalau kalau ingin terjadi satu kebangkitan, sebenarnya istilahnya bukan kebangkitan sih, satu progres, maka harus ada transparansi gitu. Transparansi dari pendapatannya, kemudian pendapatan tersebut dialokasikan untuk apa saja. Kemudian pemerintah itu bisa dilihat secara lebih transparan ya. Dan implikasinya tentu saja bahwa rakyat itu bisa melihat ke progresnya langsung dari apa yang dihasilkan dari pendapatan rente itu tadi. Kemudian poin kedua itu ada fiskal kontrak, restorasi fiskal kontrak ya. Sebenarnya di situ Ross itu menawarkan solusi yang sangat bisa dibilang ekstrim gitu karena Ross itu menawarkan langsung apa namanya pelimpahan likuiditas tadi kepada tangan-tangan rakyat langsung. Jadi dilimpahkan langsung secara secara ya tidak sporadis juga sih. Dilimpahkan secara langsung intinya mah bahwa rakyat itu menerima likuiditas dari pendapatan minyak itu. Kemudian nanti pemerintah mengambil pendapatannya itu dari mana? Dari pajak yang dihasilkan dari likuiditas yang diserahkan kepada rakyat tadi. Cuma untuk masalah pada poin ini adalah rakyat yang di awal itu kan tidak memiliki kapabilitas industri ya, tidak juga memiliki inovasi yang begitu tinggi gitu. Akhirnya sebenarnya juga bahwa ini dipertanyakan kemudian revenue masyarakat itu hasil dari mana? Ketika nanti dibanjiri dengan likuiditas, apakah nanti akan sama seperti pemerintahnya itu sendiri ketika mereka dibanjiri likuiditas hanya saja dengan porsi individu gitu. Itu dipertanyakan dari poin yang kedua. Tapi poin yang ketiga ini sebenarnya sedang berjalan gitu bahwa ada reformasi internasional perubahan dari kebutuhan minyak menjadi ada kebutuhan lain, energi alternatif, energi yang lebih bersih, energi yang lebih tidak bisa dimonopoli, kemudian energi yang lebih sehat untuk manusia tentu saja, yaitu adalah energi terbarukan. Dan ini menurut Ross bisa menurunkan ketergantungan dari negara-negara nanti itu karena mereka dipaksa untuk berubah, mereka dipaksa untuk mendiversifikasi, mereka dipaksa untuk menjadi negara yang tidak rente, seperti itulah kira-kira. Dan ini sebenarnya cukup baik dan memang sedang berjalan ke arah sana secara uh, market itu sedang berjalan ke arah sana gitu secara bersamaan, simultaneous gitu. Dan memang cepat atau lambat negara rente ini kalau tidak mereka secara sungguh-sungguh ingin berubah dirinya, ya mereka akan hancur dalam konteks yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Ya mungkin bisa lanjut slide selanjutnya. Ini dia diversifikasi. Bukannya negara rente itu tidak melihat peluang gitu, dan juga tidak melihat kondisi geopolitik internasional, melihat perubahan apa namanya perubahan kacamata ekonomi gitu. Mereka juga melihat diversifikasi. Salah satu kiblat daripada mereka untuk apa namanya menuju negara yang lebih baik adalah uh, jalannya negara Norwegia gitu, Norwegian Norwegian Path kalau kata si Ross itu. Karena apa? Di Norwegia itu ada yang namanya sovereign wealth fund yang jumlahnya sudah triliunan dolar tentu saja. Dan mereka ini begitu masif sehingga bahkan kalaupun mereka ini hanya hanya enable gitu di misalnya kayak treasury bond gitu ya, katakanlah mereka bisa menghasilkan 4% gitu dari apa namanya dari interest gitu, ya mereka hanya diperbolehkan menggunakan 3%. Itu pun dengan apa dengan begitu banyak sekali aturan gitu, birokrasi yang justru di sini dalam dalam hal ini ya, dalam konteks ini birokrasi yang ribet itu malah bisa menyelamatkan apa namanya bisa mengontrol spending yang menjadikan itu lebih terkontrol, lebih sehat pengeluarannya gitu. Nah, salah satu contoh yang paling besar adalah kita kita mengambil contoh yang paling masif dari
ini apa namanya diversifikasi itu Arab Saudi di bawah pemerintahan Muhammad bin Salman. Arab Saudi itu sangat sangat berubah daripada sebelumnya gitu. Ada satu proyek ya, satu visi 2030 Arab Saudi dengan sebegitu banyak likuiditas tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa ada likuiditas besar dengan gara-gara minyak ini. Mereka itu kemudian likuiditasnya tidak langsung diturunkan ke rakyat gitu, tidak langsung dibentuk subsidi seperti pemerintahan sebelumnya. Tapi Muhammad bin Salman ini menginginkan satu inovasi gitu. Meskipun nanti kemudian masyarakatnya harus impor, tanda kutip mengimpor rakyat gitu. Karena saat ini kalau kalian tahu gitu di Arab Saudi itu ada semacam program di mana kalau kalian ini adalah terhitung sebagai masyarakat yang produktif, memiliki output tinggi dan juga bagian dari sumber daya manusia yang tinggi, maka akan disubsidi untuk menjadi masyarakat gitu. Masyarakat negara itu jadi warga negara gitu. Ini sebenarnya cara yang instan, cara yang ya lompat-lompat lompat tangga gitu, entah high risk high return juga gitu. Tapi kalaupun ini high return, jelas risikonya begitu besar. Karena kalau Muhammad bin Salman ini gagal, yang dipertaruhkan itu adalah likuiditas negara penghasil minyak itu. Jumlahnya tidak main-main, sekitar 2 sampai 3 triliun dolar yang memang secara konservatif, gitu, secara konvensional digunakan dengan metode yang aman. Sementara Muhammad bin Salman ini apa istilahnya? Kalau dibilang berdiri juga tidak, karena ada struktur yang jelas sebenarnya. Tapi bertaruh itu dengan apa namanya kekayaan negara yang selama ini dikumpulkan. Bahkan ini yang sebenarnya dikhawatirkan adalah akhir dari petrodollar gitu. Ketika negara yang kemudian bisa bisa berdikari daripada negara-negara yang kreatif, maka apalagi fungsinya petrodollar gitu kan. Kenapa kenapa harus ada compounding effect-nya di Amerika, bukan di negara rentenya itu sendiri. Itu yang menjadi poin dari mana MBS itu menginginkan ya compounding effect-nya tadi, kunci daripada peradabannya tadi ya di negaranya sendiri, bukan di Amerika gitu. Yang selama ini berjalan kan seperti itu. Ya, mungkin untuk visi Arab Saudi, untuk visi di negara-negara Timur Tengah ya, Arab Saudi ini bukan satu-satunya gitu. Ada negara-negara seperti Qatar, seperti Uni Emirat Arab misalnya yang paling berhasil, tapi sekali lagi secara secara dalam definisinya ROS, meskipun Uni Emirat Arab, meskipun seperti negara Uni Emirat Arab yang sudah katakanlah terlepas dari ketergantungan minyak, meskipun seperti itu, ROS itu masih menganggap Uni Emirat Arab adalah negara yang rente dan justru belum terlepas dari apa namanya ketergantungan terhadap negara di luarnya. Karena sekali lagi bahwa Uni Emirat Arab itu tidak demokratis ya. Kemudian banyak hal yang tidak termaksimalkan gitu, seperti uh, tadi gitu. Dengan berketerbalikan dengan PDB per kapitanya yang begitu tinggi, Uni Emirat Arab justru ada di bawah di bagian-bagian yang selisih tadi yang seperti di slide-slide sebelumnya. Dan itu adalah ironi bahwa kemudian salah satu kiblat yang dijadikan oleh visi yang paling besar ini Arab Saudi ya, ternyata belum pun itu menemui ujung daripada ketergantungan ini. Jadi mereka masih ketergantungan dalam satu derajat tertentu gitu. Ya mungkin slide selanjutnya. Ya kira-kira begitulah. Ini untuk referensinya gitu. Kira-kira penyampaian yang tadi itu seperti itu mengenai negara rente yang menjadi bagian dari triangulasi tadi dan merupakan bagian terakhir dari 3 sesi yang sudah berjalan. Mungkin untuk yang lain bagaimana tanggapannya, bagaimana mungkin feedbacknya, ataupun seperti apa yang dibutuhkan gitu. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Silakan kepada Pak Moderator, Mas Fatih ya, untuk memberikan atau mengarahkan arah diskusinya nanti atau sesi tanya jawab.
Sepertinya Bung Em, Android ya. ya langsung aja deh. Kayaknya moderatornya lagi nggak tahu. Ya mungkin langsung tanya aja. Ya silakan Android Blue Dread ya Pak Android silakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Langsung aja Pak Android. Dinyalakan voice-nya. Bentar, lupa mau nanya apa. Em, oke. Silakan dipikirkan. Sembari menunggu moderator juga ini. Oh iya, ini eh, negara tuh emang untuk zaman modern sekarang, era globalisasi, emang perekonomian eh, yang mengutamakan globalisasi gitu, itu harus banget terjadi atau sebenarnya nggak perlu, cuman karena manusianya perlu barang-barang dari luar, makanya kita pakai ekonomi globalisasi gitu. Oke, terima kasih. Hmm. Silakan kepada pemateri ya, boleh dijawab. Mohon maaf, tadi eh, saya kurang mendengar pertanyaannya seperti apa. Boleh diulangi? Gini, Bang Elom, eh, misalkan nih eh, di negara sekarang, apa di dunia sekarang kan Hmm. semuanya pada pakai ekonomi globalisasi nih. Ada nggak sih kemungkinan kalau negara tuh nggak butuh Ada, dan memang itu yang menjadi sebenarnya menjadi ini ya, kacamata baru dalam geopolitik saat ini gitu. Dan kalau ditanyakan ya, sebenarnya kan dari konteks rente minyak ini bahwa rente minyak negara rente ini ketergantungan dengan negara di luarnya. Dan itu yang kemudian menjadi masalah. Maka ya tentu harus ada apa namanya tadi kemandirian itu berdikari. Ada satu self sufficient. Caranya seperti apa? Sebenarnya kalau untuk 100% apa namanya berdikari itu tidak bisa karena kita juga perlu membutuhkan barang mentah. Tidak semua negara diberkahi dengan sumber daya alam kan. Jadi untuk mereka kemudian self sustain, mereka juga perlu impor. Tapi patut digarisbawahi, kalaupun mereka harus butuh terhadap negara lain, sebagaimana kira-kiranya negara yang lain juga butuh kepada kita. Misalnya kita mengimpor barang mentah nih, seperti Taiwan gitu. Mereka menghasilkan apa sih? Menghasilkan semikonduktor yang paling canggih di dunia tuh. Taiwan. Jadi mesin output dari yang kita hasilkan itu sekiranya juga kemudian untuk kita Ini Android. atau mungkin eh, para ininya nih, para hostnya nih yang Iya, ingin mungkin bertanya. Mas Thailand gitu. Atau mungkin Bung Morganya juga sekalian. Kayak seperti apa gitu. Kan ini kita Oh, triangular. Ya, saya bisa kayak lain aja. Soalnya waktu udah mepet jadi ke audiens lain dulu. Ntar aja. Tanya di grup Ya, langsung gitu. Mungkin ada dari Mas Kailan gitu. oke. Saya ingin bertanya satu hal aja sih. Nggak jauh-jauh amat dengan topik awal ya. Eh, Meskipun saya lihat kebanyakan memaparkan data ya. Emang karena ini ekonomi pasti memaparkan banyak data gitu kan. Nah, dalam salah satu
solusinya siapa? Michael Ross ya. Itu kan salah satu solusi yang dia paparkan adalah fiscal contract restoration gitu kan ya. Atau negara-negara rente tersebut harus untuk em, mengembangkan pajak gitu untuk rakyatnya gitu kan. Nah, seperti yang sudah dipaparkan Bung Elam tadi, permasalahannya ya tentu ada di masyarakatnya yang bisa dibilang kurang memiliki kapabilitas gitu ya kan ya. Nah, selain itu menurut saya pertanyaan saya gitu ya kan ya. Ini bukan dalam ranah rakyatnya ya. Apakah rakyatnya punya kapabilitas atau tidak? Karena itu mungkin bisa di enhance ya, bisa dididik nantinya gitu kan, atau mungkin bisa dibentuk kebiasaan meskipun bakalan memiliki tantangan-tantangan tertentu gitu. Nah, Michael Arrow di sini mengatakan bahwasannya pemulihan hubungan fiskal antara negara dan warga melalui perpajakan penting untuk menciptakan akuntabilitas politik gitu ya. Ya, sejalan lah kira-kiranya dengan prinsip no taxation, no representation gitu kan. Namun pertanyaan saya adalah bagaimana kita menjelaskan adanya negara-negara yang tentu saja memiliki kapasitas perpajakan yang sangat tinggi, relatif tinggi, tetapi kualitas demokrasi dan akuntabilitas politiknya tuh rendah banget gitu. Contoh ya Cina, ada Vietnam, ada juga Belarus gitu. Nah, apakah hal ini menunjukkan bahwasanya perpajakan bukanlah penyebab utama akuntabilitas politik gitu? Jadi solusinya bukan lagi di pajak gitu. Apakah pajak ini tetap menjadi solusi atau gimana gitu ya kan ya? Jika demikian, apakah institusi politik sebenarnya lebih fundamental ya kan ya daripada hubungan perpajakan itu sendiri gitu? Jadi apakah yang sebenarnya harus kita perbaiki itu adalah perpajakannya atau institusinya yang sebenarnya sudah lama melemah? Itu aja pertanyaan saya, teman. Jadi Menarik, silakan menarik. dijawab. Tapi ini pertanyaannya bisa juga dianggap dalam satu pertanyaan lain, bahwa kemudian institusi yang kuat itu dihasilkan dari apa? Dihasilkan bagaimana mereka men-self sustain itu agar tetap menjadi institusi yang besar, yang kuat dan kokoh. Kalau tidak melalui pajak, jelas kalau untuk negara rente jawabannya adalah ekonomi ekstraktif yang murni gitu. Tapi untuk negara seperti bahkan Belarus, bahkan seperti China, mereka membutuhkan sekali lagi output dari masyarakatnya. Berupa apa? Berupa pajak. Pajak itu perwakilan dari inovasi. Jadi kreativitas yang dihasilkan dari masyarakat itu tentu saja akan dinikmati oleh semuanya gitu, oleh mereka sendiri. Kemudian perwakilan untuk pemerintahnya apa? Padananya itu apa? Itu pajak. Jadi kalaupun dikata tidak, apakah pajaknya ataupun institusinya, saya kira itu pertanyaan yang justru tidak pertanyaan false dikotomi gitu. Pertanyaan yang ya memang harus dua-duanya yang diimprove gitu. Dengan simultaneously gitu. Kira-kira seperti itu sih Bung Kilan ya. Oke, oke, terima kasih. Em, mungkin lebih tepatnya Ya, yang tadi aku pertanyakan itu adalah kausalitasnya gitu ya kan ya, akar sebabnya apakah maksudnya pembangunan solusinya itu apakah dia lebih harus ditekankan kepada pajaknya itu sendiri atau ke pembangunan atau institusi yang kuat itu sendiri gitu, karena dalam hal ini kan Michael L. Ross juga menawarkan solusi berupa pajak gitu kan ya. Nah, yang saya pertanyakan adalah apakah pajak ini benar-benar menjadi akar masalahnya. Soalnya di beberapa contoh negara lain juga terjadi hal yang sama gitu ya kan ya. Pajak tinggi tapi akuntabilitas politiknya lemah gitu. Jadi problemnya itu apakah hanya berada di pajak atau juga justru di institusi. Itu yang sebenarnya sih saya ingin tanyakan gitu ya kan ya. Bukan kepada fase dikotomi gitu. Itu yang sebenarnya saya tanyakan di level solusinya gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain ya. Silakan dari Pak Fatih mungkin. Pak Murgian. kalau aku enggak sih ya. Oh iya. Raja, soalnya belum betul-betul mencerna dari maksudnya ini. Jadi mungkin ntar aku nanya di grup langsung. Dan aku tamain dulu teman-teman yang ada di Zoom ini. Mumpung Ya masih 3 cuma menit 3 lagi. orang ya, udah pada keluar. Oh iya, teori rantai minyak ini kan memiliki salah satu problem yang serius yang sebenarnya saya pelajari. Saya nggak banyak baca tentang hal ini sih sebenarnya.
salah satu problemnya itu adalah masalah kausalitas atau korelasi gitu kan ya, yang juga berkaitan dalam analisisnya Michael L. Ross gitu. Saya fokus ke L. Ross ya, bukan ke yang lain gitu. Karena yang saya lihat tadi referensinya juga banyak ya selain Ross. Yang jadi pertanyaan itu adalah apakah rantai minyak itu merupakan akar penyebabnya atau justru dia hanya menjadi korelasi aja gitu ya kan ya. Maksudnya korelasi di sini adalah ya otoritarisme itu sudah tinggi, tapi otoritarisme yang tinggi itu diiringi dengan rantai minyak yang masif gitu ya kan ya. Maksudnya mereka hanya berjalan bersamaan tapi bukan mempengaruhi, bukan saling mempengaruhi gitu. Jadi bagaimana kita membedakan kedua level tersebut gitu? Apakah benar rantai minyak itu adalah kausalitasnya atau mungkin itu hanya korelasinya aja gitu? Soalnya apakah ada faktor lain gitu yang sebenarnya juga melatar belakangi keterbelakangan ini dalam negara-negara ente? Mungkin institusi politik yang lemah, atau mungkin kolonialisasi, atau mungkin aliansi ulama penguasa dan sebagainya. Berbagai macam perspektif gitu. Jadi, apakah ini adalah kausalitasnya atau hanya korelasi belaka gitu? Itu kelemahan metodologis mungkin yang bisa dijawab sama Mas Elang mungkin. Menarik, karena kalau di dalam bukunya Elders itu dia juga menjelaskan bagaimana proses transformasi seperti yang tadi saya juga sebutkan, transformasi pra rente dan juga kemudian dalam kondisi rente, bagaimana indeks demokrasi dan juga akuntabilitas satu pemerintah itu menurun. Ada ininya, ada semacam pengukurannya. Mungkin kalau detailnya bisa dijelasin lah di Google seperti apa. Tapi sekiranya bahwa apakah kemudian sifatnya itu korelatif atau apa namanya tadi itu kausatif ya, sifatnya yang mana? Jelas di sini ada apa namanya amplifikasi, itu yang bisa juga sebutkan di awal tuh, ada amplifikasi, dan juga sifat daripada rente itu sendiri kan mumifikasi. Bagaimana masalah yang sudah ada di awal kemudian termumifikasi dengan baik dengan sistem rente yang begitu sederhana ini, dan juga amplifikasi di mana satu struktur yang dari awal memang sudah problematik seperti yang sudah dijelaskan oleh Bung Kelan sendiri dalam teori-teori yang disebutkan oleh apa tadi namanya Ahmed Kuru dan kemudian Bung Kawan-kawan. Morgan yang sudah dijelaskan di awal, bahwa kemudian itu diamplifikasi. Jadi sifatnya rente itu mengamplifikasi masalah yang sudah meradang gitu di dunia. Oh, iya, iya. Seperti itu kira-kira. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Berarti dia bisa dikatakan hanya memperparah keadaan yang ada gitu ya. Tapi gini, memperparah keadaannya tidak sama seperti apa ya yang kemarin Anda sebutkan itu. Jadi keadaan ini menjadi semakin parah ke bentuk yang unik, yang khusus, yang hanya ada pada rente ini, yang kemudian khusus tidak pernah ada sebelumnya, unprecedented gitu. Jadi memang kalau dibilang hanya memperparah juga ini memberikan satu bentuk fenomena khusus tersendiri gitu. Jadi mungkin Oh, lebih kompleks daripada simplifikasi memperparah atau sekedar memperparah atau memang menjadi penyebab gitu. Lebih kompleks dari itu sih mungkin penjelasannya. oh, dia mengerucut gitu ya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Android mungkin? Pak Android? Atau mungkin Pak Mas Fatih ya? Mas Fatih mungkin bisa bertanya ya. Anauin juga kan? Ya nih terakhir nih mungkin. Yes, yes. Iya banyak sih pengen nanya, cuman Oh, mungkin boleh inilah aja. terakhiran ya. Pertanyaan sih. Ini Elom, kenapa rupiah kita nih kayak apa nggak punya nilai sebenarnya gitu, dan mengandalkan nilai dari mata uang negara lain gitu. Ini kayak sistem ekonomi global yang bener-bener licik, atau emang apa negara kita tuh bisa ngontrol duit gitu. Tapi gue lihat kayak nggak bisa ngontrol gitu, nggak bisa ngontrol duit negara kita nih. Jadi dikontrolnya tuh kayak sama negara-negara yang kita butuhin gitu. Bisa dipahamin nggak pertanyaannya? Ya, bagaimana Ya, Bung? Mungkin bisa dianalisis ya. juga dalam konteks keagamaan Indonesia gitu. Apa kaitannya gitu mungkin. Kok Ah agama ya ya. lebih dekat itu kan. Tapi Soalnya gini, udah tahu tahu buktinya. Yes.
Iya, kalian aja mungkin kalau mau ada pertanyaan lagi sekalian. Soal terakhir nih. Enggak. Jawab aja selesai ini yang terakhir. Soalnya udah Iya. dua tiga tiga. Jadi ya singkat aja sih sebenarnya bahwa ya tadi apa namanya kita itu hidup ada di konsep namanya fiat, ekonomi berbasis fiat. Kalau misalnya kita melihat kenapa sih rupiah itu terkesan tidak memiliki nilai, sebenarnya rupiah punya nilai. Nilainya seperti apa tentu ditentukan oleh demand dari rupiah itu sendiri. Lah kita melihat misalnya rupiah itu seperti apa demandnya dan juga seperti apa supply-nya. Kita bisa melihat dari ekspor impor nih. Ekspor kita sebenarnya lebih besar daripada impor kita. Disitulah nilai rupiah itu terjadi gitu. Begitupun semua mata uang di dunia ini ditentukan oleh demand-nya dan supply-nya tentu saja. Tapi kalau supply mah gampang tinggal nyatakan fiat gitu. Demand-nya dengan nilai ekspornya kemudian dijumlahkan dengan di pasar fiat itu, di pasar forex itu ya, dilihat bagaimana kemudian rupiah misalnya dalam hal ini bernilai gitu. Semua mata uang berjalan dengan konsep yang seperti itu, kecuali satu, kecuali US dollar. Karena US dollar itu tidak dinilai dengan sebenar-benar demand. Mereka itu murni memberikan nilainya itu pada satu hal yang sebenarnya juga kontroversial, yaitu apa? Kekuatan militer. Kalau ada yang mengatakan bahwa petrodolar itu adalah sumber dari kekuatan, di satu sisi benar, tapi tidak sepenuhnya valid karena US dollar itu juga bergantung pada moncong senjata, pada moncong-moncong apa namanya armada-armada laut. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini memang ada satu sistem yang unfair. Tapi kembali lagi kalau misalnya rupiah ini terkesan tidak ada nilainya, sebenarnya ada. Hanya saja kita bisa mengoptimalkan itu. Kalau kalau kita mau ya, kita bisa untuk salah satu hal yang sederhana itu hilirisasi. Gitu. Sorry itu nggak sederhana, itu sangat rumit. Gitu. Tapi kalau mau kita bertekad gitu ya, untuk kemudian meningkatkan rupiah di sistem yang memang sudah seperti ini gitu. Ya kita bisa kalau kita mau ada political will di situ harus. Kalau tidak ada political will, tidak ada apa namanya narasi yang mengontrol masyarakat untuk terus memaksimalkan demand-nya daripada kemudian menjual mata uang kita untuk satu dan lain hal ya yang sebenarnya bisa tersubstitusi oleh kepentingan yang tidak merugikan mata uang kita, ya kenapa tidak? Gitu. Intinya, ya kita hidup di konsep fiat, mau bagaimanapun kita harus bertahan. Dan kenapa kita terlihat seperti tidak punya apa namanya, tidak punya nilai? Kita komparasikan dengan mata uang yang seperti apa dulu. Kita termasuk salah satu yang paling oke loh dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dibandingkan mata uang lain seperti rupiah atau misalnya mata uang negara-negara lain itu. Negara yang sebenarnya tidak bukan negara kacangan gitu ya kira-kira bahwa kita masih bisa memaksimalkannya, tapi itu memang konsekuensi dari demand kita yang masih rendah gitu, Bung. Oke, oke. Ya, mungkin saya kembalikan ke moderator untuk ditutup kemudian forumnya. Moderator, eh Pak Fatih. Halo, suaraku ada tidak? Ya, silakan ditutup Pak Fatih. iya ya. Akhirnya. Tadi koneksi aku. Ya, aku Tiba-tiba juga hilang koneksi. XL. Buruk banget sekarang Ketahuan koneksinya. ini. Iya. Semenjak mati lampu dari Jawa sana, nggak tahu dampaknya sampai ke Sulawesi. Demikian ya tadi diskusi yang cukup panjang dan sebetulnya bagiku ribet banget di pembahasan rantai minyak ini. Karena tadi cukup melebar juga ya, sampai poin utamanya itu terkikis gitu mengenai sebetulnya yang dibahas itu mengenai dalam konteks agama Islam sebetulnya. Dalam pembahasan wacana kita malam ini tentang rantai minyak, tentang negara rente. Tapi saya bisa tarik satu benang merah bahwa dalam setiap peradaban, terutama peradaban yang menggunakan landasan teosentris, yang dimana kita meyakini bahwa segalanya itu berasal darinya, merupakan berkah darinya, ternyata di satu sisi juga membawa kepada
ke mudaratan yang sama besarnya juga sebetulnya tergantung penggunaannya. Dan apa yang Mas Ilham sampaikan malam ini cukup memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak selamanya yang kita lihat sebagai penghasil terbesar itu betul-betul membawa kepada kemaslahatan yang besar juga. Dan mungkin itu saja sebagai penutup ya. Terima kasih Mas Ilham atas diskusinya yang cukup panjang ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah panjang lebar menjelaskan kepada teman-teman audiens. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah selesai. Aku end.